Jelly. Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali hari ini siang hari di awal hari, awal minggu begitu ya, hari Senin menyapa Anda bersama dengan saya Celia Alexandra dan Rehana Meja di Apa Kabar Indonesia Siang. Betul. Rehana, hari ini sepertinya pemerintah sedang memberikan kita hadiah nih. Betul. Nah, ini cek kesehatan gratis. Pas banget kalau yang di hari ulang tahun kita bisa cek kesehatan gratis. Kamu udah ulang tahun belum? Belum. Kebetulan hari ini adalah perdana, kita akan lihat bagaimana kemudian kesiapan dari puskesmas di berbagai daerah ya. Nanti. Iya, tapi sebelum itu kita ke informasi pertama dulu nih pemirsa. Kita akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami rangkum dalam Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya informasi yang pertama ini di mana ada bayi perempuan yang ditemukan warga di pinggir jalan Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ya pemirsa, penemuan ini menggegerkan warga karena sebelum penemuan sempat terlihat seorang pelajar yang menggendong bayi. Kita hadirkan informasinya. Inilah bayi yang ditemukan warga di pinggir jalan Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bayi yang diperkirakan baru beberapa jam lahir ini ditemukan warga yang sedang melintas di kebun dan mendengar tangisan bayi. Bayi perempuan ini memiliki berat 2,6 kg dan panjang 48 cm. Kondisi tubuh bayi cukup sehat. Setelah ditemukan, bayi dibawa ke Puskesmas Sumbang untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut warga, sebelum penemuan bayi, warga sempat melihat sosok pelajar yang menggendongnya. Saat dikejar warga, pelajar tersebut melarikan diri. Pihak Polsek Sumbang dan Polresta Banyumas segera turun tangan untuk menyelidiki kasus pembuangan bayi ini. Ada anak perempuan pakai baju pramuka menggendong bayi, makanya kan penasaran, terus disampaikan itu ada anak gendong bayi. Kemudian mereka mengejar setelah sampai di gerumbul yang di daerah Kotayasa itu menemukan ada bayi di pinggir jalan. Kemudian setelah ditemukan, kemudian anak itu dibawa ke istilahnya bidan desa Kotayasa. Kasus ini mengundang perhatian dan keprihatinan warga. Warga berharap bayi mendapat perlindungan yang layak. Sementara pelaku yang tega membuang bayi ini dapat ditemukan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Pemirsa, dari Subang, Jawa Tengah kita menuju ke Bogor, Jawa Barat, di mana sebuah pabrik pengolahan plastik di Pamoyanan, Kota Bogor terbakar pada Senin pagi. Diduga api berasal dari cairan kimia yang terkena percikan api dari mesin blower. Kobaran api terlihat membesar saat melahap ruangan produksi pabrik plastik di Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah alat produksi seperti mesin printing ikut terbakar karena banyaknya bahan zat kimia seperti tinta dan thinner yang mudah terbakar. Api diduga dari terbakarnya mesin blower usai tersambar percikan listrik di area tersebut. Api lalu cepat menjalar hingga terlihat membesar. Kondisi ini membuat panik para karyawan karena saat kejadian mereka sedang memulai awal produksi. Sementara petugas damkar mengerahkan 7 unit armada dan langsung berupaya menjinakkan api. Tahu-tahu api itu tiba-tiba keluar aja dari tiang pinggir, di tiang itu kan kayak ada pemanas buat di atasnya tuh. Jadi kayak semacam mesin buat ini head dryer yang ada besi-besi kawat panas itu. Nah mungkin ada listrik dari situ, tiba-tiba ke bawah api langsung gede, langsung meledak gitu aja. Ada kebakaran di pabrik plastik, informasinya seperti itu di pabrik plastik. Kemudian segera kami merapat ke sini dan ternyata yang terbakar itu adalah mesin printing plastik. Mesin printing plastik ukuran cukup besar. Dugaan sementara penyebab kebakaran itu ada percikan api dari mesin blower yang berada di sebelah mesin printing plastik tersebut.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun akibat kebakaran, kerugian materi mencapai 700 juta rupiah. Sementara petugas Polsek Bogor Selatan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. 2 kakak beradik di Makassar ditemukan dalam kondisi tubuh penuh luka bekas penyiksaan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh orang tua mereka. Kini pemirsa, keduanya menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Saksi-saksi, yakni ada 6 saksi yang sudah kami periksa, antara lain 4 diantaranya anak dan 2 dewasa. Lalu terkait dengan upaya kami, alhamdulillah kami sudah melaksanakan pengambilan barang bukti. Kami temukan yakni water heater yang digunakan untuk menyiram korban berinisial IS dengan SR, water heater 1 dan 1 keranjang untuk memukul. Pihak Satreskrim Polres Pelabuhan Makassar langsung melakukan pemeriksaan maraton terhadap 6 orang saksi, termasuk orang tua kandung korban. Dari penyelidikan sementara, polisi telah mengantongi 4 orang terduga pelaku. Terduga pelaku, bapak kandungnya menyampaikan bahwa mereka merasa kesal, merasa jengkel dengan kenakalan anaknya karena suka nakal, dinilai nakal, dan dikhawatirkan mengganggu tetangga. Maka dari itu disuruh oleh bapaknya, kakak-kakaknya untuk menyimpan anaknya itu di dalam WC atau disekap. Kedua korban kini dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana 8 orang warga Tegalega, jadi 4 orang meninggal, 1 orang kritis di Kecamatan Bogor Tengah akibat keracunan miras oplosan saat pesta miras pada Jumat malam lalu. Diduga melakukan pesta miras, sebanyak 8 orang keracunan minuman keras oplosan di Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. 4 orang meninggal dunia setelah menenggak minuman saat pesta miras pada Jumat kemarin. Sementara 1 orang dalam perawatan intensif di rumah sakit. 8 orang pekerja stim motor dan toko burung menggelar pesta miras di bengkel pada Jumat malam. Mereka mengeluh sakit perut, mual dan muntah hingga dilarikan ke UGD setempat. Hasil olah TKP polisi pada Minggu sore, jumlah korban tewas dipastikan sebanyak 4 orang. 1 orang kondisinya kritis. Mereka diduga mengkonsumsi miras jenis arak ginseng yang dicampur minuman perasa kemasan. Ini malam Sabtu, Pak. Di mana, Pak, minumnya? Bengkel? Di stim motor itu. Oh gitu. Kematian 4 orang, kemudian 1 orang dalam keadaan kritis dan sisanya masih keadaan sakit. Untuk saat ini pemeriksaan sedang berlangsung, pendalaman terhadap baik pedagang maupun saksi-saksi.
pakai pintu. Ditekan bisa mereka? Bisa. Selain mengamankan barang bukti bekas pesta miras, polisi juga memeriksa 2 orang saksi dan 1 penjual minuman haram tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Akibat hujan deras disertai dengan angin kencang, sebuah pohon besar tumbang ke tengah jalan raya di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Pohon tumbang itu menimpa sebuah truk yang sedang berjalan. Antrian kendaraan pun tak terhindarkan pemirsa hingga 10 km. Inilah video amatir yang direkam warga yang memperlihatkan sebuah truk tertimpa pohon asam di pinggir jalan raya Ketengan, Kelurahan Tonjung, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Jawa Timur. Pohon tersebut tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang. Pohon tersebut tumbang ke tengah badan jalan sehingga memutus total arus lalu lintas di jalur utama Bangkalan Kota ke Jembatan Suramadu. Tim BPBD dan TNI Polri dibantu warga sekitar dan pengendara melakukan evakuasi pohon tersebut hingga memakan waktu sekitar 2 jam lebih. Satu pohon tumbang terjadi di Jalan Raya Ketengan, Kabupaten Bangkalan, disebabkan karena hujan dengan intensitas tinggi disertai dengan angin kencang. Pohon tumbang mengakibatkan kemacetan hingga puluhan kilometer, mengingat dengan besarnya pohon sehingga evakuasi kami perlu waktu untuk menyelesaikan semuanya. Akibat pohon tumbang ini terjadi kemacetan dari arah Bangkalan menuju Jembatan Suramadu maupun sebaliknya hingga 10 km. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Abdur Rahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, diduga mengendarai mobil dalam kondisi mengantuk, ini seorang sopir minibus di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menabrak 2 mobil minibus dan 6 pengendara sepeda motor. Akibatnya 4 orang pemirsa pengendara sepeda motor mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah video amatir yang memperlihatkan kondisi para korban pengendara sepeda motor pasca diseruduk oleh mobil minibus bernomor polisi DD1835XHY di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ya, ini yang tabrak. Korban yang ditabrak mobil minibus mengaku kaget saat mobil minibus dari arah Makassar menuju Kabupaten Goa tiba-tiba menabrak sejumlah kendaraan sepeda motor dan mobil dengan kondisi kecepatan tinggi. Diduga sang supir dalam kondisi mengantuk dan hilang kendali. Ya kayak apa mau melambung. Oh, mau melambung. Saya kena. Dia tabrak kita, terlempar. Iya. Berapa orang di satu motor? Satu orang. Terus motor tak bagaimana kondisinya? Ini. Kita sendiri apanya luka? Ini sih cuma ini lecet sama keselio. Sempat terlempar kencang kita lihat itu mobil. Iya. Kencang sekali. Apa? Tasnya. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi para korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun itu. Sementara supir bus diamankan pihak kepolisian ke Polres Goa untuk menghindari amukan dari keluarga para korban yang ditabrak mobil. Unit Laka Lantas Polres Goa mengidentifikasi ada 6 sepeda motor dan 2 mobil minibus yang rusak akibat diseruduk mobil. Kejadian tadi itu melibatkan 9 kendaraan, yaitu 3 buah mobil dan 6 buah sepeda motor. Untuk kondisi penabrak sendiri seperti apa itu? Untuk kondisinya penabraknya yaitu sudah kita amankan di Polres. Jadi untuk korban
sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Pak, kalau total korban dari insiden ini ada berapa? Korban tadi rumah sakit kita sudah kunjungi di rumah sakit ada 6 orang. Sejumlah korban pengendara sepeda motor dilarikan ke Rumah Sakit Haji Makassar lantaran mengalami luka ringan. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun ini, namun 6 sepeda motor dan 3 kendaraan mobil minibus dibawa ke unit laka Polres Goa untuk diamankan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Sudah 3 minggu lamanya pemirsa ini banjir masih menggenang di Kabupaten Demak, bukannya surut, malah meluas. Kini pemirsa, 21 desa dalam 3 kecamatan terendam banjir. Pengungsi pun bertambah jadi lebih dari 500 jiwa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Demak mendata hingga akhir pekan kemarin banjir 3 pekan di wilayah kerja mereka meluas dari 16 ke 21 desa. Desa-desa yang kebanjiran tersebut berada dalam Kecamatan Sayung, Karangtengah, dan Bonang. Total rumah yang terendam menjadi 6.000 unit. Tak cuma menggenangi rumah warga, banjir tersebut juga memutuskan jalan antar desa dan antar kecamatan. Selain itu, fasilitas umum yang terendam meliputi 41 sekolah, 50 tempat ibadah, 2 pasar, dan 7 perkantoran, termasuk Mapolsek dan markas Koramil. Ini 2 minggu yang lalu udah lebih Pak. Hampir 3 mingguan lah. Sudah. Terus aktivitas ini Pak untuk bekerja? Untuk aktivitas sementara kalau hari libur untuk aktivitas tidak terganggu Pak. Kalau untuk tetap masuk ya? Tetap masuk. Cuman kita kendala ada banjir, jadi untuk alat-alat yang masuk ada dan aliran air listrik kita pindahkan di belakang yang tidak kena air, tidak terendam banjir. Iya. Ada upaya satu saat peninggian atau malah sudah ditinggikan ini kayaknya? Sudah ya Pak? Sebenarnya sudah ditinggikan Pak, yang tahun yang lalu sudah kita tinggikan sekitar 15 sentinan Pak, lebih mungkin. Halaman sama di depan dalam. Tapi karena ketinggian semakin meninggi, kita juga nanti antisipasi lagi Pak. Dengan perluasan wilayah banjir, otomatis jumlah pengungsi pun bertambah. Tercatat 532 jiwa dari 3 desa mengungsi. Para pengungsi umumnya adalah lansia, ibu, balita, dan anak-anak. Mereka menyelamatkan diri ke balai desa, masjid, musola, dan tempat pertemuan dinas pertanian. Dari Demak, Jawa Tengah, Syamsul Arifin, TV One mengabarkan. Bapaknya ya, kalau ngerokok buangnya di... Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai masyarakat Indonesia yang mulai hari ini 10 Februari perdana mendapatkan cek kesehatan gratis. Kita akan hadirkan informasinya nanti pemirsa. Usai jeda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Ini ada kabar menarik yang akan kami sajikan untuk Anda pemirsa, di mana masyarakat Indonesia mulai hari ini 10 Februari 2025 bisa mengikuti cek kesehatan gratis dari pemerintah di puskesmas dan klinik kesehatan. Di sejumlah daerah pemirsa, hari ini beberapa puskesmas menggelar cek kesehatan gratis dari pemerintah di puskesmas dan klinik kesehatan. Program cek kesehatan gratis atau CKG hari ini digelar di sejumlah puskesmas di berbagai daerah. Di Puskesmas Mamukan Kulon, Surabaya, sejak pukul 7 pagi, sejumlah warga yang terlahir di bulan Februari mulai mendaftar untuk bisa mengikuti program pemerintah tersebut. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini hanya sebatas screening kesehatan, tidak sampai tahap diagnosis dan pengobatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa screening ini dilakukan untuk mendeteksi dini potensi masalah kesehatan warga.
Program ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Masyarakat bisa mengakses program ini bertepatan dengan hari ulang tahun masing-masing. Warga antusias mengikuti program kesehatan di Puskesmas Momukan Kulon di Surabaya ini. Ya, terus aku dikasih saran mau diperiksa ke ini puskesmas ya, gratis, ulang tahun gratis Bu. Kebetulan Ibu tahunnya juga kebetulan terus aku mau gitu loh Pak. Agar bisa mengikuti cek kesehatan gratis, pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk mengunduh dan membuat akun pada aplikasi Satu Sehat Mobile terlebih dahulu. Di aplikasi tersebut, pemilik akun akan mendapat tiket pemeriksaan kesehatan gratis, dilengkapi dengan notifikasi yang dikirim H-30, H-7, dan H-1, dan pada hari ulang tahun. Sementara di Jakarta, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Stella Christy mendatangi Puskesmas Cakung di Jakarta Timur dalam rangka dimulainya gelaran program cek kesehatan gratis hari ini. Stella datang sekitar pukul 9.00 WIB untuk meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis. Stella Christy yang lahir 11 Januari ternyata juga bisa mengikuti program tersebut. Stella dan masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dalam kurun waktu mulai dari hari ulang tahun sampai 30 hari. Hal ini diharapkan mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan tanpa harus menunggu lama. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kabar gembira ini harus kita sambut dengan gembira. Kita akan ajak Anda pemirsa untuk melihat langsung bagaimana kemudian pelaksanaan perdananya. Pada hari ini sudah ada rekan kami Zinedine Duhan langsung dari Rumah Sakit Cakung Jakarta dan juga rekan kami Muhammad Habib dari Gresik, Jawa Timur. Kita ke Duhan dulu ya, Betul. Ke Jakarta. Kita lihat bagaimana antusias masyarakat di Jakarta. Silakan Duhan dengan laporan Anda. Ya, Celia, Rehana, dan juga pemirsa, pada hari ini antusias masyarakat Jakarta, tepatnya Jakarta Timur di Kelurahan Cakung ini untuk melakukan cek kesehatan gratis yang dimulai pada hari ini memang cukup luar biasa. Pagi hari tadi memang cukup dipadati oleh masyarakat meskipun ini sudah dibatasi seperti itu jumlahnya per hari oleh Kementerian Kesehatan hanya diizinkan untuk 30 orang. Untuk saat ini Celia, Rehana, dan juga pemirsa, seluruh masyarakat yang hadir yang tadi tepatnya sudah melakukan pendaftaran ini sekitar kurang lebih 30 orang sudah dilakukan pemeriksaan ke dalam, bahkan tadi juga ada kunjungan langsung atau pemantauan langsung dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yaitu Stella Christy yang mana hadir tadi pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung ke dalam. Bahkan Stella juga bukan hanya datang untuk memantau namun juga datang untuk merasakan langsung bagaimana pelayanan dari cek kesehatan gratis yang ada di Puskesmas Cakung. Tadi juga turut menggunakan gelang sebagai nomor antrian lalu masuk ke dalam kurang lebih cukup lama, tadi baru keluar sehingga pada pukul 11.10 waktu Indonesia bagian Barat dan menceritakan bagaimana pelayanan yang berada di dalam mulai dari cek tensi, cek kesehatan, lalu juga ada screening untuk kesehatan kekurangan hormon, penyakit jantung, pemeriksaan gizi, telinga, mata, hingga pemeriksaan-pemeriksaan khusus seperti itu. Jika untuk lansia memang nantinya akan ada pemeriksaan khusus seperti mencakup resiko stroke, jantung, kanker, dan kesehatan mental dan juga fisik seperti yang tadi dijelaskan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang mana nantinya juga cek kesehatan gratis ini dapat dilakukan di 10.200 puskesmas yang berada di Indonesia. Untuk di Jakarta sendiri ada 44 puskesmas kecamatan se-Jakarta yang memang per hari ini sudah akan mulai melakukan cek kesehatan gratis sebagai hadiah ulang tahun dari negara kepada masyarakat di hari ulang tahunnya, agar juga ini meningkatkan standar kesehatan yang berada di Indonesia. Adapun untuk mendaftar seperti itu, masyarakat dapat mengisi data lengkap di aplikasi Satu Sehat, yaitu memilih dan juga selanjutnya memilih tanggal pemeriksaan yang dapat dipilih pada hari H ulang tahun hingga H+30 pada saat ulang tahun. Nah, karena ini baru dimulai pada bulan Februari, bagi masyarakat yang juga berulang tahun pada bulan Januari kemarin, ini juga masih diperbolehkan untuk mendaftar, mengingat juga ini masih belum
mencapai H+30. Jadi memang untuk di Cakung sendiri ini belum dapat dikonfirmasi apakah program cek kesehatan gratis ini nantinya dari segi durasi akan mengikuti jam operasional dari puskesmas sendiri, ataukah memang ada jam-jam khusus sehingga jika tidak memenuhi kuota 30 nantinya akan di stop atau ditunggu sehingga memenuhi kuota 30 orang. Untuk sementara itu Rehana, Celia. Baik, nampaknya ini di wilayah Jakarta sudah ada beberapa masyarakat yang mengikuti cek kesehatan gratis ya. Nah, kita juga akan melihat di lokasi lain pemirsa, kita akan mengajak Anda ke Gresik. Sudah ada reporter TV One Muhammad Habib yang akan melaporkan langsung dari sana. Habib, bagaimana jalannya cek kesehatan di sana? Silakan dengan laporan Anda. Dapat kami kabarkan langsung dari lokasi Puskesmas Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Kick off program cek kesehatan gratis hadiah dari Presiden Prabowo Subianto untuk warga masyarakat Indonesia ini serentak berlangsung mulai hari ini. Bahkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf turun langsung untuk mensukseskan program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Antusias warga pun sangat terlihat mulai sejak pagi hari. Mereka berbondong-bondong untuk mendatangi puskesmas yang berada di Kecamatan Menganti ini. Setidaknya ada sebanyak 55 warga lanjut usia yang memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis ini. Gus Ipul, panggilan akrab Saifullah Yusuf, juga bahkan ikut merayakan ulang tahun para lansia ini dengan memotong tumpeng dan membagikan langsung kepada para lansia dengan sukacita. Adapun untuk diketahui, cek layanan gratis ini meliputi cek tensi darah, tes mata, penglihatan, dan pendengaran. Begitu. Baik, Habib, kalau Anda sampaikan tadi bahwa banyak lansia yang berbondong-bondong ke puskesmas begitu, apakah juga terjadi atau memberikan keluhan, keluh kesah dan sebagainya, atau sangat menikmati dan juga antusias? Bisa Anda gambarkan bagaimana? Dapat kami gambarkan bahwa layanan cek kesehatan gratis ini sangat disambut antusias oleh warga, karena warga merasa tanpa harus antri, mereka bisa langsung mengecek kesehatan mereka dengan memanfaatkan aplikasi dari Satu Sehat Kemenkes atau melalui layanan dan WhatsApp. Begitu. Baik, tampaknya juga ini efisiensi waktu begitu ya, para lansia tidak harus mengantri, bisa menggunakan aplikasi Satu Sehat, Rehana. Betul sekali. Terima kasih banyak rekan-rekan sudah mengabarkan langsung tadi dari Jakarta, ada Zinedine Duhan, dan juga dari Gresik ada Muhammad Habib. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan ragam informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kasus penembakan bos rental mobil di Tol Tangerang Merak, Banten disidangkan secara militer hari ini. Seperti apa sidang di Pengadilan Militer Tinggi 2 terhadap 3 anggota TNI Angkatan Laut yang terlibat dalam penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman? Kita langsung saja mengajak Anda untuk bergabung pemirsa dengan reporter TV One, sudah ada Kristanti Yosefa di sana. Tanti, bagaimana jalannya sidang? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik Rehana, Celia dan juga pemirsa, benar sekali bahwa tadi baru saja berlangsung sidang perdana kasus penembakan terhadap bos rental mobil di res area KM45 Tol Merak Jakarta. Adapun tadi sidang sudah berlangsung dari sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai sekitar pukul 12 tepatnya di Pengadilan Militer Tinggi 208 Jakarta. Dan agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan dakwaan terhadap 3 terdakwa, di mana ketiga terdakwa ini didakwa dengan pasal penadahan begitu, dan 2 diantaranya ini dikenakan atau didakwa dengan pasal primer tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 tentang pembunuhan. Dan untuk mengetahui seperti apa selengkapnya pemirsa, berikut merupakan pernyataan lengkap dari Hakim Juru Bicara Pengadilan Militer 208 Mayor Laut Arin Fauzan. Primer yaitu pasal 340 junto pasal 55
ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Kemudian dakwaan subsidiar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu diancam dengan pembunuhan dengan diancam pidana paling lama 15 tahun. Dan untuk terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 yaitu pasal 480 tentang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penadahan, itu dengan ancaman pidana selama-lamanya selama 4 tahun atau denda sebanyaknya Rp900. Bahwa atas dakwaan tersebut tadi penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan auditor militer yang telah disampaikan tadi. Kemudian akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dengan auditor militer memohon waktu 1 minggu untuk memanggil para saksi, yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2025, yaitu nanti saksi-saksi akan dihadirkan oleh auditor militer. Ya, betul sekali, itu tadi pemirsa merupakan pernyataan lengkap dari Hakim Juru Bicara begitu, dan untuk persidangan selanjutnya ini akan dilanjutkan pada tanggal 18 Februari 2025 dengan agenda sidang merupakan pemeriksaan saksi-saksi. Ada 5 saksi yang nanti akan dihadirkan oleh pihak auditor begitu, di mana 2 di antara para saksi ini merupakan anak dari almarhum Ilyas yang mana merupakan korban dari penembakan ini. Dan tadi juga saya lihat Riana dan juga pemirsa, ini memang ketiga terdakwa bersama dengan penasihat hukum tidak memberikan eksepsi atau tidak memberikan keberatan seperti itu terhadap dakwaan yang diberikan oleh auditor. Dan poin menarik lainnya dari persidangan hari ini adalah ketiga terdakwa yang sebelumnya ini identitasnya masih belum dipublikasikan atau belum diungkapkan kepada publik, ini akhirnya tadi sudah diberitahukan kepada publik lengkap nama beserta juga dengan jabatannya, yakni Kepala Klasi Bambang Apriatmojo, kemudian Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin Hermawan, yang mana ketiganya ini merupakan terdakwa dari kasus ini. Tentu kita menunggu nanti sidang lanjutan yang akan berjalan pada tanggal 18 Februari. Untuk sementara demikian, Riana dan Celia, saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, kita tunggu nanti sidang lanjutannya di 18 Februari. Terima kasih Kristanti Yosefa atas laporan langsung Anda. Ya, pemirsa, kasus penembakan bos rental mobil di Tol Tangerang Merak, Banten disidangkan secara militer pada hari ini. Kasus ini pemirsa mengguncang awal tahun 2025 setelah pada 2024 kasus serupa menimpa seorang pengusaha rental di Pati, Jawa Tengah. Sejumlah kejanggalan sempat terjadi pada kasus di Banten tersebut. Ilyas Abdurrahman tewas setelah berupaya untuk mengambil mobil yang disewakannya dibawa kabur si penyewa pada 2 Januari. Bermodal GPS atau pelacak yang terpasang di setiap mobil rental, Ilyas beserta anak dan rekannya berhasil menemukan mobil yang dimaksud di Pandeglang, Banten. Namun saat mencoba mengambil kembali mobil tersebut, seorang pelaku yang belakangan diketahui sebagai anggota TNI Angkatan Laut menembak dan menewaskan Ilyas serta melukai temannya. Menurut anak Ilyas, sebelum menggerebek mobil yang digelapkan, mereka sudah minta bantuan polisi namun ditolak. Ilyas CS pun memburu mobil mereka secara mandiri. Nahas, upaya mereka mempertahankan hak milik berakhir tragis. Awalnya keluarga Ilyas pesimistis kasus ini akan berlanjut dan korban bisa mendapatkan keadilan. Kasus selalu mendapat sorotan tajam dari masyarakat yang sudah jengah atas kasus serupa
yang menimpa seorang pemilik rental kendaraan di Jakarta. Kasus tersebut menewaskan sang pemilik rental saat mengambil mobil yang digelapkan penyewanya di Pati, Jawa Tengah. Usai mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, penangkapan demi penangkapan dilakukan dalam kasus kematian bos rental mobil di Banten. Berawal dari sang penyewa Ajat Supriyatna hingga eksekutor yang membunuh Ilyas dan 2 rekannya. Setelah itu pada 11 Januari, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Puspomal menggelar rekonstruksi perdana kasus penembakan terhadap Ilyas. Rekonstruksi dilakukan di lokasi kejadian rest area kilometer 45 Tol Tangerang, Banten pada dini hari. 36 adegan diselesaikan pada rekonstruksi tersebut. Pada salah satu adegan terlihat Ilyas ditembak dari jarak dekat. Terungkap pula Ilyas beserta anak dan temannya tidak melakukan pengeroyokan terhadap para pelaku sebagaimana sempat disampaikan oleh Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya Deni Hendrata. Kini 3 terdakwa anggota TNI AL menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur. Ketiga terdakwa adalah Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA. Akankah keadilan untuk para korban ditegakkan kali ini? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, korban keracunan massal yang terjadi di Dusun Kerasakan, Lumbung Rejo Tempel, Sleman ini terus bertambah. Berdasarkan data terbaru dari Puskesmas, jumlah korban bertambah menjadi 145 orang. Dari jumlah itu 112 menjalani rawat jalan dan 21 rawat inap di rumah sakit dan 12 menjalani observasi. Para korban sebelumnya dilarikan ke sejumlah rumah sakit seperti RSUD Sleman, RSUD Muntilan, PKU Muhammadiyah Sleman, RSA UGM Queen Latifah hingga Rumah Sakit CIH. Para korban keracunan mengalami gejala mual, pusing, muntah, demam, hingga diare usai mengkonsumsi makanan di hajatan pernikahan warga. Saat ini petugas masih menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan untuk memastikan penyebab pasti keracunan. Pemirsa, untuk mengetahui kronologis kejadian, sudah ada Faktul Munil yang merupakan keluarga korban. Selamat siang, Pak Faktur. Siang. Baik, Bapak, apakah Bapak ini merupakan salah satu dari keluarga korban dan bagaimana kondisinya saat ini, Pak? Ya, alhamdulillah untuk saya dari keluarga, alhamdulillah aman-aman aja, tidak kena. Tapi yang sementara yang banyak kena anak-anak yang jadi sinoman itu banyak yang kena. Itu. Oke. Keluarga juga ada yang kena. Jadi tidak ke semuanya kena juga enggak. Itu. Baik. Baik, Bapak, ini bagaimana kondisi mereka yang terkena dari tadi ya, itu keracunan tersebut hingga saat ini, Pak? Yang terkena itu dari kemarin, bukan ini tadi juga enggak. Jadi dari kemarin sekitar pagi, sekitar jam 8, jam 6 ada enggak. Itu habis itu diperiksa, dikasih obat. Ada yang terus dibawa pulang, ada yang kambuh lagi, dibawa lagi ke rumah sakit terdekat atau di posko begitu. Untuk kondisi sementara ada yang panas, ada yang dingin, terus mual, ada yang mau muntah, terus diare, ada diare begitu. Baik, Pak Faktul, apakah juga Bapak ikut serta dalam hajatan tersebut, Pak? Saya ikut serta sama
Nah, namanya sama keluarga masa nggak ikut, ya ikut kan, begitu. Untuk Baik, Pak, kondisi saya sama istri aman-aman saja, alhamdulillah nggak ada gejala juga enggak. Padahal dikasih juga saya makan sama istri kemarin itu, alhamdulillah kasih keamanan. Terus adik saya yang kena, ada suaminya, adik saya, anaknya adik saya juga kena. Yang kecil sekarang udah masih di rumah sakit RSA samping GM, ya. Baik. GM. Ini respon keluarga seperti apa, Pak, yang punya hajatan? Mengingat ini keracunannya cukup banyak jumlahnya, Pak. Ya, untuk pemilik hajatan. Keluarga juga nggak ini ya. Jadi pengantinnya aja juga kena. Pengantinnya juga kena, begitu. Untuk keluarga saya sendiri kurang mengetahui ya, untuk sementara saya belum jumpa sama orang tuanya, tapi sama pengantinnya barusan aja jumpa saya. Baik, Pak Faktul. Ya. Pak Faktul, terima kasih banyak sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami doakan yang terbaik, semoga para korban keracunan ini bisa segera pulih. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Ya, sama-sama. Ya, pemirsa, apa kabar? Baik. Ya, pemirsa, apa kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetap bersama kami sesaat lagi untuk Anda. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi lainnya, di mana usai Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa pilkada Komisi Pemilihan Umum dan DPRD di sejumlah daerah membacakan penetapan hasil pilkada serentak 2024. Pemerintah akan menjadwalkan pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025. Secara langsung. Setelah ditetapkan oleh KPU Kalimantan Tengah, DPRD Kalimantan Tengah menggelar rapat paripurna untuk pengusulan pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur terpilih periode tahun 2025-2030 kepada pasangan Agustiar Sabran dan Edi Pratowo. 2025-2030. Setelah rapat paripurna, pihak DPRD mengirim hasilnya ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Rencananya pelantikan Agustiar Sabran dan Edi Pratowo pada tanggal 20 Februari mendatang. Apa yang program dari Agustiar Sabran dan Pak Edi Pratowo? Jadi gini, di misi pimpinan itu adalah kultur sosial, budaya, agama. Kalau untuk bangun harus dirangkul. Nggak mungkin kami berdua bisa sampai yang lain ya. Oke? Paslon Agustiar Edi memenangkan Pilkada Kalimantan Tengah tahun 2024 setelah meraih 484.754 suara sah atau 37,27% dengan mengalahkan dua kontestan lainnya. KPU Provinsi Jawa Timur resmi membacakan penetapan atas pasangan Hovifah Emil sebagai Gubernur Jawa Timur terpilih dalam Pilgub Jawa Timur 2024. Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Ketua KPU Jawa Timur menetapkan pasangan Hovifah Emil sebagai pemenang Pilgub Jawa Timur dengan perolehan suara 12 juta suara lebih atau setara 58%. Dalam sambutannya, Hovifah menegaskan kemenangan ini merupakan kemenangan rakyat Jawa Timur serta mengajak seluruh elemen untuk terlibat bersama membangun Jawa Timur. Tim TV One mengabarkan. Boleh berikan tepuk tangannya Bapak Ibu. Jawa Timur langsung diberikan kepada Wakil Ketua DPR. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Di mana eksekusi pengosongan sejumlah rumah warga di Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berbuntut panjang. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyebut pengusuran tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Selain itu, rumah yang kena gusur dalam sengketa lahan antara warga bernama Bibi Jamilah dengan Kayat ternyata bukanlah objek yang disengketakan.
Gaduh eksekusi pengosongan sejumlah rumah warga di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berbuntut panjang. Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mendatangi rumah warga yang dieksekusi. Nusron bertemu dan berbincang dengan warga yang terancam kehilangan rumahnya. Menurut Nusron, eksekusi pengosongan rumah warga oleh pengadilan tidak sesuai prosedur. Sertifikat hak milik rumah yang dimiliki warga sah di mata hukum. Selain itu, Kementerian ATR BPN akan berupaya untuk mengembalikan hak masyarakat yang terdampak. Nah, karena itu bagaimana Bapak sekalian, kami akan langkah selanjutnya akan kami koordinasi dengan Pengadilan Negeri Cikarang. Kemudian kami akan panggil mediasi kepada pihak-pihak yang bersengketa, Mimi Jamila kita panggil, keluarga Kayat kita panggil, dan sebagainya. Untuk apa? Pertama, mengganti, kami akan berusaha memperjuangkan mengganti rumah yang udah digusur. Warga yang menjadi korban penggusuran pun kini semakin lantang menyuarakan perlawanan mereka. Kita tidak dilibatkan dalam kasus ini. Ya. Kita tidak terlibat sama sekali, kita juga nggak pernah dipanggil oleh pengadilan, oleh pihak manapun kita nggak pernah dipanggil. Tiba-tiba tanggal 18 Desember itu datanglah surat eksekusi pengosongan dengan sukarela. Kita bertanya-tanya kenapa kok begitu gitu kan? Kita kan membeli gitu kan? Ada proses hukum lebih lanjut kalau kita mau bicara pembatalan sertifikat. Oleh karenanya Klaster Setia Mekar Residen 2 pada waktu pelaksanaan eksekusi kita semua menolak. Kenapa? Karena mempertahankan hak yang menjadi kekuatan hukum yang sifatnya absolut, yaitu sertifikat hak kepemilikan tanah. Sebelumnya, proses eksekusi oleh pengadilan mendapatkan penolakan dari warga karena telah memiliki sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional atas rumah yang mereka tempati. Di balik eksekusi rumah warga di Klaster Setia Mekar Bekasi, sengkarut sertifikat rumah terungkap. Lahan itu beberapa kali berganti pemilik. Salah satu pemilik memecah sertifikat lahan itu menjadi beberapa bidang sertifikat dan menjualnya. Belakangan, lahan yang digunakan untuk perumahan Klaster Setia Mekar ternyata menjadi bagian dari gugatan di Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi oleh salah satu ahli waris pemilik lahan sejak tahun 1996. Pengadilan lalu memenangkan gugatan ahli waris pemilik lahan terdahulu. Jelas dinyatakan di Amar nomor 9 membatalkan pemisahan pemecahan jual beli atas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 325 Jatimulya dari tergugat 2 kepada tergugat 4 dan atau pihak-pihak lainnya sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 704, 705, 706 dan 707 Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi. Terdapat 27 bidang tanah yang tergusur, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Dari 19 unit rumah tersebut, 9 rumah masih dalam proses pembangunan. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda di mana Polres Lampung Selatan ini menangkap seorang kepala dusun yang melakukan penganiayaan terhadap seorang remaja berusia 19 tahun. Korban tewas setelah menjalani perawatan selama 1 minggu di rumah sakit. Polres Lampung Selatan menangkap kepala dusun yang melakukan penganiayaan terhadap seorang remaja berusia 19 tahun. Kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi di Dusun Sarirejo, Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan akhir Januari lalu. Kejadian bermula ketika pelaku mendatangi rumah korban dengan alasan ingin melerai perselisihan, namun justru melakukan penganiayaan terhadap ibu korban. Tidak terima tindakan tersebut, korban kemudian berusaha mengejar pelaku yang melarikan diri. Pelaku menganiaya korban dengan menggunakan balok kayu hingga menyebabkan luka serius pada bagian kepala hingga menyebabkan korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Polres Lampung Selatan melakukan pencarian terhadap pelaku dan melakukan proses autopsi dengan membongkar makam korban untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dia ngintip adik sepupu saya ini.
Dia mau dimediasi, malah ibunya ngebukin anaknya. Oh, kita lerai jangan digebukin bu anaknya di sini gitu. Terlapor melakukan ya mungkin penganiayaan juga kepada ibunya, ibu si korban, juga akhirnya ibu si korban terjatuh terbanting. Kemudian saat itu karena si anak ini tidak terima, ya almarhum ini saat itu juga melakukan apa? Ya mencoba untuk membalasnya seperti itu ya. Nah. Tersangka H dijerat pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Oke, terima kasih. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sebetulnya kronologi dari kasus ini telah bergabung bersama dengan kami di siang hari ini AKP Nikolas Begasyudi Kurnia selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik Pak, ini mungkin bisa dijelaskan kronologi awal dari kasus ini seperti apa Pak? Ya, dapat kami jelaskan, jadi kejadian bermula di tanggal 23 Januari. Di situ terjadi perselisihan yang melibatkan korban inisial M, kemudian ibu korban inisial J, dan juga tersangka inisial H. Sehingga pada saat perselisihan itu terjadi cekcok mulut dan kemudian dilakukan peleraian, namun oleh tersangka inisial H, ibu daripada korban justru terbanting dan menderita memar dan juga lecet di bagian kepala sebelah belakang karena akibat tindakan oleh saudara H tersebut dari cekcok mulut di situ. Kemudian terjadi perselisihan dan kemudian korban inisial M sempat balik ke rumah dan kemudian mendatangi kembali saudara H dan kemudian terjadilah pemukulan itu sehingga saudara H melakukan pemukulan menggunakan balok kayu tepat mengenai kepala bagian sebelah atas korban dan seketika itu juga korban langsung jatuh tersungkur dan mengalami kejang-kejang sehingga pada saat itu terjadi pelaporan di Polsek Natar diterima oleh personil kita dan dilakukan tindakan medis berupa visum di Rumah Sakit Medika Natar. Namun keesokan harinya korban mengalami muntah-muntah ya. Terus kemudian korban juga mengalami kejang-kejang kembali sehingga dirujuklah ke Rumah Sakit Urip. Di sana korban sempat dirawat intensif dan juga dilakukan tindakan medis selama kurang lebih seminggu. Namun pada akhirnya tanggal 31 Januari kemarin korban dinyatakan meninggal dunia. Demikian. Baik, Pak Bagas, mungkin boleh disampaikan bagaimana motif dari pelaku sehingga melakukan penganiayaan terhadap korban? Ya, jadi untuk motif juga ini masih dilakukan pendalaman, namun berdasarkan bukti ataupun petunjuk yang kami dapatkan yaitu rekaman CCTV, memang perbuatan daripada tersangka H ini sudah dipersiapkan terlebih dahulu untuk balok kayunya ya, sehingga pada saat itu juga korban dihantam menggunakan balok kayu tepat mengenai kepala bagian atasnya ya. Ini kejadian bermula dan timbul dari adanya perselisihan begitu ya. Baik, Pak, ini kan awalnya seperti informasi yang telah kami dapatkan kemudian ada untuk melerai perselisihan. Ini berdasarkan dari keterangan saksi, perselisihan ini seperti apa, Pak? Ya, ini keterangan daripada saksi-saksi juga sudah kami lakukan pemeriksaan dan juga pendalaman bahwa di situ ada selisih paham ya, diduga daripada korban melakukan perbuatan mengintip tetangga ya, demikian. Namun ini masih perlu kami pastikan dan didalami kembali sehingga pada saat itu terjadi cekcok mulut dan juga perselisihan sehingga terjadilah tindak pidana pemukulan itu. Dan terhadap tersangka sudah kami lakukan penahanan ya, kami kenakan pasal 351 ayat 1 dan juga ayat 3 sebab dalam perkara ini terdapat dua korban yakni dari ibu korban sendiri
dan juga korban inisial M sendiri. Baik, dari keterangan yang sudah Anda himpun dari saksi, begitu ya Pak ya, apa kemudian nanti hukuman yang akan diberikan mengingat juga ada 2 korban penganiayaan tersebut? Ya, ini sehingga untuk teknis penyidikan kami, ya, 1 laporan, di situ ada 2 korban, Saudara J selaku ibu korban dan juga Saudara M selaku korban yang meninggal dunia. Ya, sehingga kami kenakan pasal penganiayaan ayat 1 yang menyebabkan perlukaan dan juga 351 atau penganiayaan ayat 3 yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kami kenakan pasal tersebut, Mbak. Baik, Pak Kasat, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau langsung program makan bergizi gratis. Ya, kali ini Presiden mengecek langsung pelaksanaan programnya di Sekolah Dasar Negeri Bogor, Jawa Barat. Pagi tadi Presiden Prabowo Subianto menyambangi SDN 1 dan 2 Kedung Jaya Bogor, Jawa Barat. Presiden pun disambut hangat para guru dan kepala sekolah serta warga di sekitar sekolah. Presiden langsung menuju ruang guru, di mana para guru terlihat terkejut mendapati Presiden hadir di ruangan mereka. Usai bertegur sapa dengan para guru, Presiden langsung mengecek menu yang disiapkan untuk makan bergizi gratis para murid. Namun, sebelum makan siang, Presiden menyapa para murid yang juga terkejut mendapati orang nomor 1 negara ini hadir di depan mereka. Presiden nampak mengobrol dengan sejumlah murid di beberapa kelas yang sempat ia kunjungi. Saat paket makan bergizi gratis mulai dibagikan, Presiden pun ingin memastikan tidak ada masalah bagi para siswa. Usai meninjau langsung pelaksanaan makan bergizi gratis, Presiden langsung mengakhiri inspeksi mendadak ini di SDN Kedung Jaya 2. Tapi di luar sekolah, sudah menanti orang tua siswa yang hendak menjemput anak-anaknya, ditambah warga yang dengan cepat mendengar kedatangan Presiden di sana. Mereka pun langsung menyambut Presiden dan minta foto-foto bersama Pak Presiden. Presiden melanjutkan sidaknya ke SDN Kedung Jaya 1. Saat paket makan bergizi gratis dibagikan, Presiden ikut melihat ke dalam kelas. Bahkan Presiden duduk di meja guru untuk melihat-lihat materi yang diajarkan. Mengakhiri kunjungannya, Presiden diserbu para siswa SD Kedung Jaya 1. Bahkan Presiden menerima sebuah boneka kecil dari seorang siswa. Karena masih jam sekolah, Presiden mengingatkan para murid untuk kembali belajar. Tapi ya, siapa yang mau meninggalkan momen langka seperti ini? Sebelumnya, tepatnya pekan lalu, Presiden juga melakukan peninjauan program makan bergizi gratis di SD Negeri 5 Jati dan TK Negeri 2 Rawamangun. Tak cuma di tempat pelaksanaan makan bergizi gratis, Presiden juga meninjau dapur penyedia makan bergizi gratis di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sidang pencemaran nama baik yang melibatkan 2 pengacara kondang, yakni Rasman Nasution sebagai terdakwa dan Hotman Paris sebagai saksi berujung ricuh. Juru bicara Mahkamah Agung menanggapi kegaduhan di persidangan Jakarta Utara, dan berikut pemirsa kutipan wawancaranya untuk Anda. Berkaitan dengan menyikapi peristiwa kegaduhan dan keributan yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Februari 2025 sesuai laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Februari 2025
dan juga beberapa video dan pemberitaan media massa online yang beredar terkait kegaduhan tersebut, maka Mahkamah Agung menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib, yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan atau contempt of court. 2. Mahkamah Agung tidak mentolerir siapapun pelakunya sehingga harus dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku baik pidana ataupun etik. Ya. Yang ketiga, Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum APK tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Yang keempat, terkait sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan sidang tertutup untuk umum dalam memeriksa saksi, meskipun dakwaannya bukan kesusilaan, akan tetapi menurut Majelis Hakim dinilai bersinggungan dengan materi kesusilaan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Hal tersebut merupakan otoritas hakim yang dijamin penuh undang-undang, dalam hal ini hukum acara pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 152 ayat 2 Yunto pasal 218 KUHP, dan sikap tersebut juga selaras dengan kesepakatan rapat pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA nomor 5 tahun 2021. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan perlindungan dan penghormatan atas harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dalam perkara tertentu. 5. Terkait hak undur diri hakim dari mengadili perkara, pengaturannya sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 157 KUHP, sehingga apabila tidak ada alasan atau keadaan sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang tersebut, maka hakim tidak perlu mengundurkan diri dari mengadili suatu perkara. Yang keenam, bahwa dalam pasal 3 Yunto pasal 6 ayat 3 Perma 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan di persidangan, Ketua Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memimpin dan mengendalikan jalannya persidangan guna tertib persidangan, sehingga apabila ada para pihak di persidangan yang membuat kegaduhan atau menimbulkan kegaduhan, maka Ketua Majelis Hakim dapat memerintahkan agar para pihak atau pihak-pihak yang membuat kegaduhan dikeluarkan dari ruang sidang. Yang ketujuh, ke depan Mahkamah Agung berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi demi menjaga marwah dan wibawa pengadilan Indonesia yang bermartabat serta menjaga kehormatan dan kewibawaan hakim Indonesia dalam menjalankan tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dijamin konstitusi. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Polisi berhasil mengamankan 520 gram ganja dan sabu seberat 5 gram di sejumlah tempat di wilayah Brebes Selatan pada Senin pagi yang dipasok pelaku dari pembelian melalui online. Empat orang pengedar narkoba tak bisa berkutik saat petugas kepolisian dari Res Narkoba Polres Brebes, Jawa Tengah melakukan penggerebekan di sejumlah tempat di wilayah Brebes Selatan Senin pagi. Polisi berhasil mengamankan 4 orang dan barang bukti sedikitnya 520 gram ganja dan sabu seberat 5 gram.
Ganja dan sabu yang diperolehnya berasal dari membeli melalui online dan sebagian lainnya dipaket melalui travel. Mengamankan 520 gram ganja dan 5 gram sabu, bahwa mereka mengedarkan di sekitaran wilayah selatan, itu mulai Bumiayu, Sirampok, Tonjong, dan di Bantar Kawung. Mereka mendapatkan barang informasi dari media sosial dan dikirim melalui paket, dan ada beberapa yang melalui travel yang saat ini masih kita dalami. Akibat perbuatannya, para pengedar narkoba ini kini harus mendekam di sel tahanan Mapores Brebes dan terancam kurungan maksimal hingga 20 tahun penjara. Dari Brebes, Jawa Tengah, Trihandoko, TV One mengabarkan. Selain berita tadi, pemirsa, siang hari ini kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana puluhan pohon di tepi jalan yang ada di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto tumbang diterjang angin puting beliung. Selain pohon, pemirsa, kencangnya angin ini juga menyebabkan sebuah warung hancur. Oh, ya Allah, ya Allah. Wow, Akbar. Inilah video amatir detik-detik angin puting beliung menerjang lapangan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur, Minggu siang. Terlihat angin menerjang panggung dan tenda yang berada di lapangan hingga roboh. Akibat peristiwa ini, puncak acara Ruah Desa Prajurit Kulon yang rencananya digelar pada hari Minggu malam dibatalkan karena tenda dan panggung ambruk. Kejadiannya sangat singkat, hanya 10 menit. Itu angin gimana? Anginnya kencang banget. Kita itu yang di sini sampai nggak kelihatan semuanya nggak kelihatan. Jadi begitu kejadian anginnya datang itu langsung menyapu semua yang terlewati. Terjangan angin puting beliung juga merusak bangunan warung di Jalan Raya Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon. Atap warung terbang terbawa angin sejauh 30 meter hingga menutup jalan raya. Pasca kejadian, petugas Dinas Lingkungan Hidup beserta tagana dan relawan melakukan pembersihan pohon yang tumbang. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Handi Firmansyah, TV One mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi lainnya, di mana dua kakak beradik di Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan dengan kondisi tubuh penuh luka bekas penyiksaan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh orang tua mereka. Kini pemirsa, keduanya menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar. Dua orang kakak beradik di Makassar terpaksa dilarikan ke rumah sakit diduga akibat kerap dianiaya oleh orang tua kandungnya. Korban bahkan dirantai dan disekap di dalam kamar mandi sebuah kontrakan di Wisma Permata di Jalan Flores, Kota Makassar. Tak hanya dirantai dan disekap, dari pengakuan korban juga sempat disiram air panas hingga kulitnya melepuh. Saat ditemukan pihak kepolisian, nampak kondisi rumah yang berantakan dan ditemukan jejak barang yang digunakan untuk menganiaya kedua korban. Pemeriksaan saksi-saksi, yakni ada 6 saksi yang sudah kami periksa. Antara lain 4 diantaranya anak dan 2 dewasa. Lalu terkait dengan upaya kami, alhamdulillah kami sudah melaksanakan pengambilan barang bukti. Kami temukan yakni water heater yang digunakan untuk menyiram korban berinisial IS dengan SR. Water heater 1 dan 1 keranjang untuk memukul.
Pihak Satreskrim Polres Pelabuhan Makassar langsung melakukan pemeriksaan maraton terhadap 6 orang saksi, termasuk orang tua kandung korban. Dari penyelidikan sementara, polisi telah mengantongi 4 orang terduga pelaku. Terduga pelaku, bapak kandungnya menyampaikan bahwa mereka merasa kesal, merasa jengkel dengan kenakalan anaknya karena suka nakal, dinilai nakal, dan dikhawatirkan mengganggu tetangga. Maka dari itu disuruh oleh bapaknya, kakak-kakaknya untuk menyimpan anaknya itu di dalam WC atau disekap. Kedua korban kini dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 8 orang warga Tegalega, 4 orang meninggal, 1 orang kritis di Kecamatan Bogor Tengah, keracunan miras oplosan saat pesta miras. Diduga melakukan pesta miras, sebanyak 8 orang keracunan minuman keras oplosan di Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. 4 orang meninggal dunia setelah menenggak minuman saat pesta miras pada Jumat kemarin. Sementara 1 orang dalam perawatan intensif di rumah sakit. 8 orang pekerja stim motor dan toko burung menggelar pesta miras di bengkel pada Jumat malam. Mereka mengeluh sakit perut, mual dan muntah hingga dilarikan ke UGD setempat. Hasil olah TKP polisi pada Minggu sore, jumlah korban tewas dipastikan sebanyak 4 orang. 1 orang kondisinya kritis. Mereka diduga mengkonsumsi miras jenis arak ginseng yang dicampur minuman perasa kemasan. Ini malam Sabtu, Pak. Di mana, Pak, minuman? Bengkel? Di stim motor itu. Oh gitu. Kematian 4 orang, kemudian 1 orang dalam keadaan kritis dan sisanya masih keadaan sakit. Untuk saat ini pemeriksaan sedang berlangsung, pendalaman terhadap baik pedagang maupun saksi-saksi. Selain mengamankan barang bukti bekas pesta miras, polisi juga memeriksa 2 orang saksi dan 1 penjual minuman haram tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sebuah rumah di tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan ludes dilalap api. Dia sempat merambat ke pemukiman lain karena pemadam kebakaran langsung memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Pemirsa, kita ke informasi lainnya untuk Anda, di mana ribuan warga yang berada di lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu berebut gunungan dan tenongan dalam acara grebek sadranan yang digelar di alun-alun setempat. Acara tersebut untuk menyambut bulan Ramadan atau dimulainya tradisi sadranan. Suasana berbeda tampak di alun-alun Pancasila Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Ribuan warga yang datang dari berbagai daerah tersebut berlarian dan berebut gunungan dan tenongan dalam tradisi grebek sadranan yang digelar oleh pemerintah Kecamatan Cepogo. 9 gunungan dan 500 isi tenongan dalam waktu beberapa menit ludes diperebutkan oleh ribuan warga. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Celia Alexandra. Dan juga saya Rehana Mirza, mewakili segenap kru yang bertugas di siang hari ini. Izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa pemirsa.